Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktunya terbatas, kita akhiri dengan dua quotes untuk malam hari ini dari Dostoyevsky. Saya suka dengan dua quotes ini. Yang pertama begini: "The best way to keep a prisoner from escaping is to make sure he never knows he is in prison." Jalan terbaik untuk membuat seorang narapidana tidak kabur adalah dengan memastikan dia tidak pernah tahu bahwa dia di dalam penjara. Nah, ini kita jadikan bahan introspeksi ya. Banyak orang itu yang terpenjara tapi tidak sadar. Banyak orang yang dikungkung tapi dia tidak sadar. Mungkin dikungkung oleh ideologi, dikungkung oleh lembaga, dikungkung oleh ideal-ideal yang dia miliki. Sehingga dia punya anugerah kebebasan tapi macet. Macet itu tidak pernah dia gunakan. Hidupnya tenggelam dalam ide-ide, organisasi-organisasi, kelompok-kelompok di mana dia berafiliasi. Dia tidak sadar bahwa semua itu memenjara dirinya. Dia tidak tahu bahwa itu penjara. Dan akhirnya apa? Ya dia tidak akan punya niat untuk kabur. Karena niat untuk kabur itu kan dari orang yang sadar dia di penjara. Kalau dia tidak sadar di penjara, ya tidak akan dia berniat untuk kabur. Yang terakhir, ini ada kalimat "Be the sun and always will see you." Jadilah matahari dan semua orang akan melihatmu. Fyodor Dostoyevsky. Jadilah bercahaya, jadilah tinggi, jadilah yang menerangi, maka semua orang akan mengakui eksistensimu, akan tunduk di hadapanmu, akan mengakui kehadiranmu. Kehadiranmu adalah sesuatu yang penting dan berharga untuk mereka. Jadi teman-teman, mari kita semua menjadi matahari dalam hidup kita dan lingkungan kita. Sehingga tidak hanya kita yang eksis tinggi, tapi juga orang lain merasakan manfaat dari kehadiran kita. Be the sun and all will see you. Fyodor Dostoyevsky. Mungkin masih ada waktu sebentar, saya jelaskan secara cepat saja di luar yang eksistensial tadi. Tadi saya jelaskan sebentar aspek ketuhanan. Jadi Dostoyevsky ini seorang yang sangat religius sebenarnya, karena sejak kecil diperkenalkan agama oleh orang tuanya. Ada beberapa kalimat dari novel-novelnya yang menurut saya menarik tentang Tuhan, tentang keimanan. Kata Dostoyevsky misalnya begini: "Apa yang aneh dan ajaib itu bukanlah bahwa Tuhan itu benar-benar ada atau tidak, tapi yang luar biasa adalah bahwa ide semacam itu, ide bahwa Tuhan itu pasti ada secara niscaya, dapat muncul di kepala makhluk yang biadab, yang kejam, yang buas seperti manusia." Ini diambil dari The Brother Karamazov. Jadi mungkin yang luar biasa bukan keyakinan kita bahwa Tuhan itu ada atau tidak, tapi pandangan bahwa Tuhan itu ada, itu ternyata tidak hanya ada di orang-orang soleh, di orang-orang religius, manusia-manusia spiritual. Tapi pandangan bahwa Tuhan itu ada juga bisa muncul di kepala orang-orang yang biadab, yang kejam, yang buas. Jadi manusia ini kan sepanjang sejarah hidupnya berdarah-darah. Kalau bahasanya para malaikat itu kan mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Lo makhluk yang kejam, yang senantiasa bunuh-membunuh, selalu konflik,
itu ternyata tidak melepaskan ide tentang Tuhan di kepalanya. Kalau ditanya Tuhan itu ada apa enggak, itu kemungkinan besar, sebagian besar manusia akan menjawab, ya Tuhan itu pasti ada. Ini yang menurut Dostoyevsky menarik. Makhluk itu yang kelakuannya sama sekali tidak menggambarkan sebagai sosok yang percaya Tuhan. Karena dia biadab, dia kejam, dia buas. Tapi ternyata kelakuannya ya yang ada di kepalanya itu percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, ini kalimat ini bisa ditemukan di Brother Karamazov. Jadi keyakinan ada Tuhan itu bisa muncul di kepala manusia yang biadab, yang kejam, dan yang buas. Nah, ada lagi yang menarik, ada kalimat begini. Dalam kenyataannya, keimanan tidak lahir karena keajaiban, namun keajaiban lahir karena keimanan. Ini mungkin mirip ya dengan kebodohan dan kecerdasan tadi. Kata Dostoyevsky, orang itu bukan kok mengalami hal-hal luar biasa yang ajaib terus beriman. Tapi biasanya dia ini sudah percaya dulu, beriman dulu, baru ketemu dengan hal-hal yang luar biasa. Jadi keajaiban itu muncul dan diakui sebagai keajaiban karena ada dasarnya keimanan. Kita kan selama ini terbalik. Keajaiban itu jadi sumbernya orang beriman karena melihat hal-hal luar biasa terus orang beriman. Tapi kata Dostoyevsky tidak begitu. Peristiwa yang real itu biasanya kebalikannya. Karena orangnya sudah percaya dulu, baru dia bisa mengakses dan mengakui hal-hal yang luar biasa ini. Kalau orang sama sekali tidak kenal Tuhan atau tidak percaya Tuhan, mengalami hal luar biasa pun tidak akan dia sambungkan dengan ketuhanan. Misalnya ya, kita mengalami bencana apa gitu. Ya orang yang sejak awal tidak percaya Tuhan, ya tidak akan mengaitkannya dengan Tuhan. Yang mengaitkannya dengan Tuhan itu yang memang sebelumnya sudah percaya dengan Tuhan. Kita misalnya mengalami musibah yang harusnya kita ini sakit parah karena musibah itu. Ternyata kok bisa selamat. Nah, karena kita beriman, kita, oh iya ini peristiwa luar biasa ini karena pertolongannya Tuhan. Jadi keajaiban itu terjadi karena kita beriman. Bukan sebaliknya, karena mengalami keajaiban terus percaya Tuhan. Karena manusia itu ya kalau sudah tidak percaya, dia tidak akan mengaitkannya di situ. Tapi kan ada Pak orang yang mengalami luar biasa, sebelumnya dia tidak religius. Tapi begitu mengalami peristiwa luar biasa, kemudian dia mengalami konversi terus hijrah. Yaitu kemungkinan sebenarnya dia sudah percaya sebelumnya. Dia sudah punya keyakinan meskipun keyakinan ini tidak hidup dalam dirinya. Ya seperti quotes yang pertama tadi kan, yang muncul di kepala makhluk yang biadab, kejam, buas itu tetap bisa ada ide tentang Tuhan. Ya karena sebelumnya sudah kenal Tuhan, meskipun tidak aktif mengabdi, tidak aktif melakukan kebaikan-kebaikan religius, begitu ngalami sesuatu yang luar biasa, yang kemarin keimanannya tidak hidup, sekarang jadi hidup. Nah ini pandangan-pandangannya Dostoyevsky. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.